Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan materi mengenai pengantar learning agent. Untuk kehadiran kuliah hari ini dicatat dari buka modul EduNext yang learning agent. Silahkan dibuka sambil kita bahas, Anda boleh membuka itu untuk dicatat sebagai kehadiran. Baik, sedikit review dulu dari materi hari Senin. Kita sudah sampai ke sini kan ya. Jadi ketika kita membentuk knowledge base-nya ini tidak langsung dari pakar, kita bisa menggunakan learning agent untuk membentuk basis pengetahuannya. Domain knowledge-nya itu bisa dibentuk dari learning agent. Nah, kenapa kita perlu learning? Karena untuk lingkungan yang tidak diketahui, desainernya tidak bisa kemudian menentukan bahwa harusnya seperti ini, kalau begini harusnya begitu. Nah, desainernya sendiri nggak tahu, sehingga dicoba dari materi atau bahan-bahan yang ada, itu si agent melakukan pembelajaran. Ya. Jadi bisa digunakan sebagai metode untuk mengkonstruksi sistem, membangun sistem, dan untuk meningkatkan kinerja. Supaya kedepannya nanti dia bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian ketika kita mendesain elemen learning-nya, learning element dari suatu intelligent agent, kita harus menentukan performance elemen yang mana yang mau ditingkatkan kinerjanya. Oke, nanti kita akan melihat contohnya itu adalah ada klasifikasi dan ada regresi untuk yang supervised learning. Misalnya untuk klasifikasi ikan, untuk klasifikasi teks misalnya ya, menentukan sentimennya positif atau negatif atau netral, itu berarti performance elemennya itu yang mau ditingkatkan. Kemudian bisa juga ketika mendesain learning element, kita menentukan apakah ada prior knowledge atau tidak. Tapi seperti yang sudah saya nyatakan hari Senin kemarin, untuk kuliah kita tidak menggunakan yang sudah ada prior knowledge-nya. Oke, kita menggunakan yang sederhana dulu. Semuanya mulai dari nol gitu. Jadi si learning agent-nya itu belum punya pengetahuan apa-apa. Kemudian dia diberikan hasil observasi. Dari hasil observasi tadi, si agent-nya akan melakukan pembelajaran. Oke. Kemudian learning element ketika merancang pun tergantung dari ketersediaan feedback atau umpan balik. Ada nggak feedbacknya? Kalau ada, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya. Dan yang berikutnya yang menentukan rancangan desain learning elementnya itu adalah representasinya. Jadi nanti hasil pembelajarannya itu mau direpresentasikan dalam bentuk apa? Ya, mungkin dalam bentuk pohon keputusan, mungkin dalam bentuk jaringan saraf tiruan, ataukah dalam bentuk model probabilitas, dan sebagainya. Itu yang akan menentukan bagaimana kita mendesain learning element. Oke, karena kita tidak melibatkan prior knowledge, ya berarti yang difokuskan adalah performance elemennya, umpan baliknya, dan representasinya. Ketersediaan umpan balik dan representasinya. Oke. Nah, berdasarkan umpan balik, kita mengenal 3 jenis learning-nya, ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Dalam kuliah AI, 3-3-nya ini akan dibahas, tapi tentunya tidak semua. Maksudnya, semua algoritma pembelajaran yang supervised akan dibahas di sini tidak, karena kita masih punya kuliah pembelajaran mesin semester depan. Jadi supervised ada beberapa, yang unsupervised nanti hanya K-means, yang reinforcement learning juga yang sederhana. Ya, menggunakan key learning. Nah, sekarang kita masuk yang supervised learning dulu. Dan ini nanti akan menjadi materi kuis hari Senin depan ya. Jadi siap-siap seperti yang sebelumnya, mekanismenya akan mirip juga. Jadi Anda diminta membuat Google Meet untuk invite dosen kelas masing-masing. Oke, jadi ketika umpan baliknya tersedia, maka kita bisa melakukan supervised learning. Umpan baliknya atau feedbacknya itu berupa pasangan input-output. Contohnya, ini adalah data set yang diterima oleh si agent. Oke, desainernya kan nggak tahu. Ketika seperti apa ya, maka bisa diputuskan bahwa lens yang diperlukan oleh si pasien yang datang itu adalah soft atau hard.
atau malah none, ya. Karena dia sendiri nggak tahu, maka data yang ada dan hasil diagnosis oleh dokternya itu diberikan ke agent. Nah, ini adalah yang bagian inputnya, X ini. Age, prescription, astigmatism, peer production, ini adalah inputnya. Nah, ini istilahnya banyak ya. Jadi, kalau dalam bentuk tabel ini memudahkan kita untuk melihatnya. Ini adalah fitur-fiturnya. Kumpulan fitur ini sering juga disebut sebagai vektor fitur, feature vector. Nah, bentuknya bisa kolom seperti ini, bisa direpresentasikan dalam Kartesian gitu ya, ketika dimensi dari fiturnya ini masih bisa digambarkan. Misalnya 3 dimensi, 2 dimensi itu masih bisa. Tapi kalau fiturnya ini sudah banyak, maka sulit digambarkan dalam diagram Kartesian. Lebih mudah dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, ini adalah data yang dimasukkan. Jadi, fitur-fitur apa sih yang kemudian menjadi masukan untuk kemudian dari fitur masukan ini dihasilkanlah suatu prediksi ya, atau penentuan kelas atau fungsi hasil berdasarkan input yang diberikan. Jadi ketika mendapatkan input X akan menghasilkan Fx. Nah, persoalannya adalah Fx ini adalah fungsi target yang seharusnya ada, itu tidak diketahui baik oleh desainernya maupun oleh si learning agent-nya. Oke. Tapi yang bisa diperkirakan itu hanyalah hampirannya, kira-kiranya gitu ya. Oleh karena itu supervised learning itu mempelajari yang mungkin benar fungsi general, fungsi yang cukup umum dari pasangan input-output yang diberikan. Dan ini disebut sebagai inductive learning. Kita kalau ingat lagi dalam reasoning gitu ya, ketika logika kita melakukan deduksi, itu pasti hasil kesimpulannya benar. Jadi dari premis yang ada, dari konsep umum yang ada, kita mencoba mencari jawaban untuk sesuatu hal yang khusus. Sedangkan untuk di sini supervised learning, kita itu mendapatkan dataset yang spesifik. Dapat pasangan input-output sebagai training setnya yang berisi data dan label. Dari hal-hal yang khusus ini, jadi sekian banyak training set itu, dicoba menarik sesuatu hal yang bersifat umum, sehingga disebut sebagai induksi, inductive learning. Oke. Jadi target function itu adalah fungsi yang sebenarnya itu adalah bisa memetakan data ke label. Tapi persoalannya adalah si target function-nya ini kita nggak tahu. Learning agent-nya juga tidak tahu. Yang dia dapatkan hanya kumpulan pasangan input-output sebagai training set-nya. Nah, terkait untuk labelnya sendiri, itu bisa dua ya. Kalau klasifikasi itu berarti domain atau kemungkinan nilai pada labelnya itu adalah nilai yang terbatas. Misalnya, klasifikasi teks atau kalimat gitu ya. Ini adalah kalimat yang positif, sentimennya positif atau sentimennya negatif atau netral. Atau contoh yang ini tadi. Ini adalah terbatas. Jadi klasifikasi. Kira-kira lensnya nanti none atau soft atau hard berdasarkan input yang diberikan. Contoh yang kemarin taxi driver ya bisa menentukan apakah sensor image yang diterima itu menggambar bis atau bukan. Oke, kemudian ngerem atau tidak. Nah, itu contoh yang klasifikasi. Kalau domain dari labelnya itu kemungkinan nilainya adalah numerik, sehingga kan tidak terbatas kalau numerik ya, bisa berapapun, itu disebut sebagai regression. Nah, kita tidak belajar dulu untuk kuliah AI tentang regresi, kita akan mempelajari ini di kuliah pembelajaran mesin. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa pendekatan supervised learning, tapi untuk yang klasifikasi. Oke, jadi contohnya misalnya mau memprediksi yang hasilnya angka saja.
prediksi harga saham misalnya, kemudian memprediksi kira-kira harga rumah tahun sekian itu kira-kira berapa, datanya time series gitu ya, mungkin naik mungkin turun. Kemudian ketika ada aplikasi untuk menentukan pasien ini kira-kira kalau dengan terapi fisik seperti ini, kedepannya dia bisa mengangkat lengannya, misalnya tadinya ada luka di lengan gitu ya, sampai seberapa jauh, sudutnya kira-kira bisa sampai seberapa besar. Nah itu juga menggunakan regresi. Jadi ketika domain labelnya adalah angka gitu ya, maka kita menyebutkan regresi. Nah tapi beda ceritanya kalau misalnya kita sebetulnya klasifikasi gitu ya, tapi klasifikasi kita itu adalah menentukannya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Nah, kalau seperti itu, dia kan terbatas. Nilainya tetap terbatas, hanya ada 3 kelas. Hanya kebetulan kelasnya itu angka. Gitu. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, itu tetap dimasukkan sebagai klasifikasi dan bukan regresi. Itu ya, semoga dipahami. Jadi walaupun kebetulan dia domain labelnya itu adalah angka, tapi dia terbatas, saya mau menentukan nih level, dia kayaknya masuk level 1, level 2, atau level 3. Nah, itu tetap sebagai klasifikasi. Oke. Nah, kemudian dari training set yang ada, dilakukanlah proses pembelajaran induktif untuk kemudian dihasilkan hipotesis H. Hipotesis H ini adalah fungsi hampiran, perkiraan dari fungsi target. Karena fungsi target yang sesungguhnya itu lagi-lagi tidak diketahui. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah memperkirakan. Kira-kira atau hipotesisnya adalah H nih. Kalau melihat datanya begini, keluaran labelnya begitu. Maka kita menghasilkan sebuah hipotesis. Nah, gunanya apa kalau kita sudah dapat hipotesis? Hipotesis ini akan kita pakai ketika nanti di kedepannya ada data baru yang masuk, yang sebelumnya tidak ada di training set, kita bisa menentukan, oh untuk data yang baru ini, unsync data ini, berdasarkan hipotesis saya, kira-kira diprediksikan labelnya adalah itu. Ya, kalau misalnya datanya sudah ada sih, kita bisa melihat sebetulnya ya dari tabelnya sendiri, data ini labelnya apa. Nah, dia akan banyak terpakai ketika nanti data yang baru, untuk data baru yang belum ada di training set sebelumnya. Gunanya hipotesis untuk memprediksi itu, data yang belum diketahui sebelumnya. Kira-kira kalau datanya begini atau X-nya begini, maka Fx-nya kira-kira apa? Labelnya kira-kira apa? Oke, nah ini kita masuk ke contoh yang pengepakan ikan. Jadi ceritanya ingin melakukan otomasi gitu ya, untuk yang ikan-ikan yang ada di conveyor belt untuk masuk ke kotak yang benar. Nah, kemudian kita konstruksikan dulu datasetnya. Jadi si agentnya itu menerima, mungkin ada beberapa, mungkin agentnya langsung yang melakukan pemrosesan, atau ada mekanisme lain yang melakukan pemrosesan untuk kemudian diberikan kepada learning agent yang melakukan pembelajaran, ya. Karena dari sensor yang diterima, ya, sensor kamera ini, dia akan melakukan image processing dulu. Apakah melakukan enhancement, ada segmentasi, atau resize, pokoknya ada pemrosesan image dulu. Ada pemrosesan image dulu. Nah, dari hasil pemrosesan image berdasarkan tangkapan sensor tadi, maka ada fitur-fitur ikan yang akhirnya akan digunakan oleh si learning agent. Nah, Anda sebagai desainernya itu yang kemudian akan menentukan baiknya gimana. Tentunya dengan calon penggunanya nanti ya. Apakah dari level rendah, pixelnya, atau deskriptor warna, ukuran, atau tekstur, kemudian cari perbedaan utama antara jenis-jenis ikan yang ada. Mungkin bisa dari panjangnya, kemudian bobotnya atau lebarnya,
banyaknya sirip, posisi mulut, dan seterusnya. Ya, nanti dilihat kira-kira perbedaan antara ikan satu dengan ikan yang lain. Nah, ini tentunya hasil dari kita mendapatkan informasi ini setelah melakukan pemrosesan image tadi, gitu ya. Kalau untuk berat, tentunya ada sensor yang lain. Ada sensor lain yang mungkin digunakan, tidak hanya kamera, sehingga bisa tahu berat ikannya berapa. Nah, kemudian dari fitur tersebut, kita coba nih, misalnya dari pakarnya mengatakan, atau orang yang biasa bekerja di pengepakannya, biasanya ikan sibas itu lebih panjang, ini length ya, lebih panjang daripada ikan salmon biasanya. Oke, nah itu kan dia berusaha membuat konsep atau hipotesis sendiri berdasarkan pengalaman bekerja di pengepakan ikan. Nah, kemudian dibuat histogramnya dulu nih. Sekarang mau dicek deh, kalau sudah punya catatan sebelumnya, biasanya yang panjangnya berapa ini misalnya, 1 lebih itu ada berapa banyak ikan salmonnya. Kalau yang panjangnya 10 itu biasanya ada berapa banyak ikan salmon. Dan seterusnya, demikian juga untuk yang sibas yang warna merah atau pink ini. Yang biasanya panjangnya 2, 1, 2, 3 gitu ya. Itu ada berapa banyak, yang panjangnya 7 itu ada berapa banyak, dibuat histogramnya dulu. Nah, dari histogram ini memang kelihatannya rata-rata ikan sibasnya itu lebih panjang. Tapi sebetulnya ketika kita misalnya nih, ya sudah kita tentukan batas, karena kan kita harus mengelompokkan ya, melakukan klasifikasi. Berarti kan ketika fiturnya itu adalah panjang, berarti kita harus menentukan panjang berapa yang bisa membedakan ikan salmon dengan ikan sibas. Misalnya di sini kita pakai 15. Kalau panjangnya lebih dari 15, masuklah dia sebagai kelas ikan sibas. Kalau panjangnya kurang dari 15, maka dia masuk sebagai ikan salmon. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat ketika panjangnya 15 ini, di sini di daerah yang kurang dari 15, itu kan sebetulnya ikan sibas itu juga ada gitu. Oke, mungkin tidak sebanyak yang lebih besar dari 15, tapi relatif banyak dalam artian ini nanti sebetulnya hasilnya akan misklasifikasi. Klasifikasinya salah. Karena apa? Dia panjangnya kurang dari 15 sehingga dianggap sebagai masuk kelas salmon. Hal yang sama untuk yang hitam di sebelah kanan angka 15. Ini sebetulnya adalah ikan salmon. Tapi karena panjangnya dia itu lebih dari 15, maka dia akan dianggap sebagai ikan sibas. Jadi sebetulnya mau digeser-geser ke kiri atau ke kanan, ini batas dari L yang kemudian menentukan pemisah kelas salmon dan kelas sibas, itu sebetulnya nggak terlalu bagus. Oke, jadi masih ada kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul gitu dan tidak kecil. Nah, kemudian coba kalau begitu kita cari yang lain. Fiturnya sekarang coba dari bobotnya, bukan dari panjang. Nah, ketika kita membuat histogram, biasanya salmon yang bobotnya 4 itu ada berapa, yang bobotnya 3 itu berapa, dan seterusnya. Yang sibas juga sama, yang bobotnya 7 itu biasanya ada berapa. Nah, dilihat dari histogram ini, kita bisa memberikan batas yang relatif lebih baik daripada yang panjang tadi, daripada fitur panjang tadi. Ternyata fitur bobot, kita bisa menentukan suatu pembatas sedemikian sehingga errornya yang mungkin dihasilkan itu lebih sedikit ketika terjadi misklasifikasi. Ya, masih ada misklasifikasinya, tapi ini relatif lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan fitur panjang. Oke, jadi harapannya fitur bobot ini lebih baik daripada fitur panjang. Nah, kenapa kok misklasifikasi juga perlu kita pertimbangkan? Ya, kalau
kedokteran apalagi gitu ya yang menyangkut hidup dan mati gitu. Misalnya diagnosis Anda sakit apa atau Anda tidak sakit apa, itu kan cukup krusial ya ketika misklasifikasi gitu ya. Harusnya sakit tapi dokter yang bilang nggak sakit, atau harusnya tidak sakit dibilangnya malah sakit keras gitu. Itu juga sebaiknya dihindari misklasifikasi. Contohnya kalau yang ikan, misalnya ikan salmon. Ikan salmon masuk ke dalam Sibas. Perusahaannya rugi kan ya? Harganya mestinya lebih murah. Ini apa sih, kakap ya? Salmon kemudian masuk ke Sibas. Ya, pembelinya untung tapi perusahaannya jadi rugi karena harganya adalah harga Sibas. Tapi kalau misalnya Sibas yang masuk ke salmon, maka usernya, pembelinya yang rugi gitu ya. Saya mau beli salmon kok dapatnya yang kakap. Oke, jadi misklasifikasi itu harus dihindari sebisa mungkin. Apalagi untuk yang domain-domain persoalan yang cukup krusial. Nah, oleh karena itu kita coba mengurangi error atau misklasifikasi tadi, coba digabungkan fitur bobot dan fitur lebar ini tadi. Panjang atau lebar ini ya. Nah, kemudian ceritanya adalah kita buat dalam diagram seperti ini, yang sumbu X-nya adalah bobot, sumbu Y-nya adalah panjang atau lebarnya ini. Nah, kemudian kita letakkan fitur ini, jadi kalau misalnya dia bobotnya 4, panjangnya adalah 20, berarti dia ini adalah salmon gitu. Maka kita letakkan titik-titik ini sesuai data trainingnya, sesuai training setnya. Yang Sibas juga demikian, yang warna pink atau merah ini kita letakkan sesuai dengan nilai bobot dan panjangnya. Nah, setelah kita petakan ini, dari data, kalau yang sebelumnya tadi satu fitur kita pakai histogramnya, ini kita pakai dua fitur, vektor fiturnya terdiri atas dua fitur, maka kita membentuknya bisa dengan diagram XY seperti ini. Lalu dari gambar yang ada, kita coba memprediksi kira-kira hipotesisnya ini berupa garis ini, bidang pemisah ini seperti apa. Gitu ya, kita berusaha mencari si bidang pemisah ini. Nah, ini kan berarti kombinasi linier ya dari lightness dan width, bobot dan lebarnya. Oke, kita coba. Sepertinya karena fungsi target kita tidak tahu, learning agent-nya juga tidak tahu, maka melakukan pembelajaran supervised learning untuk menentukan Y ini. Kira-kira fungsi hampirannya atau hipotesisnya itu apa? Yaitu bobot kalikan suatu koefisien, kemudian panjang, kemudian bobot juga ditambahkan suatu nilai C ini. Ya, C ini biar garisnya bisa gerak kiri kanan gitu ya. Oke, jadi kita berusaha mendapatkan garis ini, fungsi hampiran ini, Tapi kemudian ketika kita punya fungsi pemisah seperti ini, sebetulnya masih ada ikan-ikan yang misklasifikasi. Ini ada pink di daerah salmon, ada hitam juga di daerah Sibas. Oke, gimana ya, kan kita maunya konsisten untuk semua training set maupun untuk yang kedepannya nanti inginnya. Oleh karena itu bisa saja, berarti fungsi ini terlalu sederhana gitu. Yang kombinasi linear ini terlalu sederhana. Coba kita buat yang lebih kompleks. Oke. Nah, ini dengan training akurasinya dia 100%. Artinya apa? Dia bisa betul-betul melakukan pemisahan antara yang salmon dengan yang Sibas. Tapi ini fungsinya kompleks, sangat kompleks. Sehingga ketika ke depannya nanti ada sebuah data baru masuk, data yang sebelumnya tidak ada di training set, sebetulnya kalau di daerah sini itu kan kira-kira dia itu sebetulnya masuknya ke salmon. Karena apa? Daerah ini adalah daerah salmon sebetulnya. Yang Sibas ada, tapi dia itu sangat kecil, gitu. Sangat sedikit maksud saya. Sangat sedikit. Jadi sebetulnya curiganya itu harusnya dia masuk ke salmon. Tapi berdasarkan fungsi hampiran atau hipotesis yang dihasilkan dari proses pembelajaran dengan menggunakan fungsi yang kompleks, maka dia akan didefinisikan sebagai ikan Sibas.
ya, karena dia berada di sebelah kanan atau di atas dari garis bidang pemisah ini. Garis sih, bukan bidangnya, ini garis. Garis yang lengkap-lengkap. Baik, ini berarti mungkin dia kompleksitasnya tinggi sehingga bukan kombinasi linear biasa. Nah, jadi bisa saja dia misclassified. Ini yang biasanya disebut sebagai overfit. Artinya apa? Dia itu ketika dicek dengan trainingnya, akurasinya 100%. Dia memang betul-betul bisa benar gitu, melakukan klasifikasi terhadap training setnya. Jadi dia overfit. Nah, inginnya kita kan sebetulnya dia itu kalau bisa di trainingnya akurasinya 100, tapi dia juga bisa memprediksi unseen data yang kedepannya itu juga dengan baik, tidak terjadi misklasifikasi. Oleh karena itu, biasanya ada trade-off. Mungkin untuk trainingnya dia nggak 100%, karena siapa tahu data yang ping Sibas ini sebetulnya pencilan gitu. Nggak umum ada, kadang-kadang ada, gitu ya. Oleh karena itu kita coba mencari fungsi hampiran atau hipotesis yang tidak sekompleks ini, tapi juga lebih baik daripada yang garis pemisah. Hanya garis lurus saja kombinasi linear. Maka kita bisa membuat generalisasi yang lebih baik. Ya, ini mungkin polinom kuadrat gitu ya. Tidak kombinasi linear, tapi juga bukan polinom yang kompleks seperti yang sebelumnya. Nah, dari sini memang akhirnya kita berusaha mendapatkan optimal trade-off-nya antara kinerja untuk training setnya. Berarti kan kalau di sini kita lihat ya, dari training setnya saja dia pasti akurasinya sudah tidak 100%. Dengan kesederhanaan dari classifier-nya. Jadi hasil hipotesis ini ketika kita melakukan klasifikasi itu disebut sebagai classifier. Ya, hipotesis atau fungsi hampirannya sebagai classifier. Dia yang melakukan klasifikasi. Kira-kira untuk data dengan input begini, kira-kira dia masuk ke kelas Salmon atau ke kelas Sibas. Oke, jadi kita berusaha mendapatkan fungsi yang lebih general. Nah, optimal model. Oleh karena itu biasanya nanti ketika Anda masuk ke kuliah machine learning, ada data itu Anda pisahkan jadi 3. Ada training, betul-betul untuk membentuk modelnya. Kemudian ada tes itu untuk ngecek model yang Anda buat. Oh, mungkin nggak bagus. Nah, tes ini harus beda ya. Datanya tidak boleh ada yang data di training tadi. Kemudian setelah itu, terakhir adalah data yang untuk validasi. Jadi data setnya itu sudah Anda bagi 3. Nggak boleh ada yang beririsan. Gitu ya. Training untuk membentuk model, tes itu untuk memperbaiki model. Jadi masih kurang nih, perbaiki lagi. Mungkin fiturnya ada yang dikurangi atau kemudian ada parameter-parameter pembelajaran tertentu yang harus diperbaiki gitu ya, sedemikian sehingga tesnya itu relatif bagus. Hasil akurasi pada tes set. Nah, setelah dapat model yang terbagus, maka nanti diujikan ke yang namanya validasi, data untuk validasi. Data untuk validasinya itu, di situ modelnya sudah nggak diotak-atik lagi, tapi untuk melihat dari model yang dihasilkan seberapa baik kinerjanya. Oke, karena kita berusaha untuk menghindari yang namanya overfit tadi. Dia oke sih untuk training set, tapi kira-kira untuk data lain yang tidak ada di training set, bagus atau tidak modelnya. Ya. Oke, nah jadi harapannya kita mendapatkan hipotesis atau fungsi hampiran yang tidak terlalu kompleks, tapi juga tidak terlalu sederhana, tidak terlalu kompleks, tapi bisa memberikan akurasi yang relatif baik. Oke, jadi tadi pemodelan dengan supervised learning itu adalah dari training data. Nah, nanti kita relatif belajarnya itu adalah training datanya sudah dapat gitu ya. Bagaimana pemrosesan citranya itu tidak dibahas dalam kuliah kita. Misalnya datanya adalah seperti ini. Kita intinya sudah dapat training set. Kita sudah dapat data set. Kemudian preprosesnya pun untuk kuliah ini sepertinya tidak akan dibahas ya. Kita intinya sudah dapat ini.
data trainingnya setelah preproses dan ekstraksi fitur. Untuk kemudian kita terapkan machine learning-nya mendapatkan model. Model ini nanti kemudian disimpan dalam hasil pembelajarannya disimpan dalam CPU yang nantinya ini akan menentukan si lengan robotnya ini ketika mengambil ikan masuk ke kotak yang mana? Kotak seabas atau kotak salmon. Oke, jadi istilahnya ada model, ada classifier, karena untuk klasifikasi gitu ya, hipotesis atau fungsi hampiran. Oke, jadi ini kira-kira pemodelan menggunakan supervised learning. Kenapa supervised? Karena kita punya ini. Kita sebetulnya punya data ini. Yang berisi bahwa kalau fiturnya begini, maka harusnya dia masuk kategori ikan apa. Jadi diberikan supervisi bahwa kalau input begini, harusnya keluarnya apa. Atau labelnya apa. Data begini, labelnya apa. Oke, jadi kira-kira summary-nya seperti itu. Kita berusaha untuk supervised learning, kita dapat pasangan input-output tadi ya untuk mendapatkan hipotesis. Kemudian kalau labelnya, pasangan input-output tadi data dan label, kalau labelnya itu adalah himpunan terbatas, itu masuk klasifikasi, tapi kalau domainnya numerik, itu berarti regresi. Gunanya nanti hasil pembelajarannya, yaitu hipotesis, digunakan untuk memprediksi data yang sebelumnya tidak ada dalam training set kita. Jadi dalam kedepannya kira-kira untuk data yang itu akan diprediksi kelas atau regresinya apa. Contohnya adalah dalam pengepakan ikan. Nah setelah ini, setelah minggu depan ya, berarti 2 minggu lagi, kita akan masuk ke yang namanya konsep learning, pembelajaran konsep. Mirip seperti hipotesis, tapi nanti kita lihat ada beberapa pendekatan. Dan itu belum masuk ke algoritma KNN atau naive Bayes gitu, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, saya coba yang nanya. Oke, sudah terlihat ya. Raffi Zulfian ada? Oke, tidak ada. Ini pada kemana ya? Ini 45. Peserta kuliahnya itu ada seharusnya 55. 10 mahasiswa tidak ada. Oke, Raffi tidak ada. Muhammad Tito Prakasa ada? Ada, Bu. Oke, kira-kira nih dari yang ini, pembelajaran mesin memberikan kemampuan adaptasi intelligent agent dan bertujuan berikut ini. Kecuali yang mana ya? Yang tidak termasuk tujuan dari intelligent agent. Mengevaluasi sistem. Ya, betul. Karena kita tidak kita membuat intelligent agent, learning agent gitu ya. Itu sebetulnya bisa sebagai metode pembangunan sistem. Nah, tadi melakukan akuisisi pengetahuan tidak langsung dari pakar, tapi dari data yang ada kita coba bikin domain knowledge-nya dan untuk meningkatkan kinerja. Yang tadinya penentuan ikannya salah, coba kita tingkatkan dengan melakukan pembelajaran. Oke, ya betul. Jadi yang tidak termasuk itu adalah untuk mengevaluasi sistem. Tidak dengan learning agent. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikutnya, Jessica ada? Ada. Coba. Kira-kira ini ada beberapa jenis persoalan. Nah, kemudian
untuk persoalan yang pertama, penentuan sentimen pelanggan terhadap pelayanan di suatu restoran. Itu kira-kira apa? Klasifikasi. Betul, klasifikasi. Nah, untuk yang berikutnya, sebuah air conditioner dapat menentukan sendiri suhu ruangan hingga 1 digit di belakang koma berdasarkan kondisi lingkungan yang ditangkap. Regresi. Betul. Karena kita numerik ya, menentukan suhu ruangan hingga 1 digit di belakang koma. Dan pasti dia tidak terbatas. Kalau yang tadi terbatas. Yang ketiga, kira-kira apa? Penentuan jenis ikan berdasarkan berat, dan warna. Klasifikasi. Ya, betul. Kemudian untuk yang keempat, prediksi nilai saham berdasarkan data pergerakan harga saham di masa lampau dan masa kini. Regresi. Betul, regresi. Yang terakhir, penentuan tanda lalu lintas yang terekam oleh kamera. Klasifikasi. Betul, ya, terima kasih. Jadi gitu ya, saya harap Anda bisa membedakan antara regresi dengan klasifikasi. Oke. Raffi Fadurrahman ada? Ya, Bu. Oke, Raffi, coba kita lihat yang ini. Diberikan 2 histogram panjang dan berat sebagai fitur dari citra ikan untuk membedakan salmon dan sea bass. Tentukan fitur mana yang lebih baik dengan batas ambang garis putus-putus pada setiap histogram. Ini untuk yang panjang, ini untuk yang berat. Yang B lah, Bu, yang B. Yang B. Ya, yang B yang lebih baik karena karena dia lebih jelas dalam lebih jelas dalam bedakan apa, Bu, dalam pengklasifikasiannya. Kalau yang dengan leng kan itu masih belum terbagi gitu, masih kayak yang sebelah kiri garis putus itu masih ada kehitung sea bass, masih kehitung salmon. Kalau yang untuk yang lainnya kan lebih sedikit misklasifikasinya. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi yang B ini yang lightness-nya lebih baik lightness lebih baik daripada length ya, karena misklasifikasinya di sini lebih sedikit dibandingkan kalau kita pakai fitur yang length. Di sini misklasifikasinya masih banyak. Sehingga artinya dia tidak bisa memisahkan dengan baik kelas salmon dengan kelas sea bass. Oke, baik, terima kasih. Leonard Mateus ada? Ada, Bu. Oke. Coba ini. Jadi ceritanya ada suatu agen keamanan gedung akan dikembangkan sebagai learning agent berdasarkan feedback yang didapatkan. Nah, kemudian kita perlu menentukan nih tipe learning yang cocok untuk performance elemen A, B, C ini. Ini jawabannya beda-beda ya. Kalau A kira-kira apa, B apa, C apa. Oke, untuk yang A. Untuk yang A, pegawai yang diperbolehkan berada pada suatu area berdasarkan kamera CCTV. Feedback berupa nama pegawai dan 5 image dari setiap pegawai. Supervised learning. Betul. Jadi yang ini adalah supervised learning. Nah, kemudian ini ada lagi. Performance elemennya beda lagi ya. Menghitung lamanya setiap pegawai bekerja berdasarkan mesin pencatat pegawai masuk dan keluar. Unsupervised learning. Kenapa kok unsupervised learning? Karena menghitung. Oh, tapi ada feedback ya. Feedback berarti
Nah, kita bisa juga melihatnya begini. Kira-kira kalau performance elemennya ini adalah menghitung lamanya pegawai bekerja. Berdasarkan apa dihitung lamanya? Apa? Berdasarkan lama reinforcement learning ya. Karena semakin lama skornya nanti akan semakin berubah gitu, Bu. Kalau Bukan. semakin feedback. Karena kita mau menentukannya ini berdasarkan mesin pencatat pegawai masuk dan keluar, berarti kan sebetulnya yang kita lakukan ya hitung saja kan? Begitu bukan? Dia keluarnya jam segini, masuknya jam segini, berarti durasinya dia ada di waktu itu, hari itu adalah sekian jam. Nanti tinggal dengan besoknya tambah lagi gitu ya. Jadi sebetulnya kita perlu learning nggak di sini? Enggak, Bu. Iya, nggak perlu ya. Jadi sebetulnya untuk yang ini, oke, memang ada performance elemen yang mau ditingkatkan. Tapi sebetulnya kita tidak perlu learning di sini. Karena kita bisa menghitung lamanya pegawai dalam satu hari, kita bisa lihat dari catatan keluar dan masuk, untuk kemudian kalau dia sudah kerja sekian bulan, setiap harinya punya catatan itu, maka kita bisa melakukan kalkulasi penjumlahan biasa, gitu ya. Tinggal nanti, oh kamu salah ini, kok kamu dalam satu hari, terus kamu kalikan 30, padahal kan seharusnya Sabtu Minggu nggak dipakai gitu. Nah itu, feedback itu digunakan untuk tahu bahwa formulanya dia benar atau salah. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak perlu learning di sini. Oh, baik. Oke? Baik, yang C sekarang. Mengenali aktivitas pegawai mencurigakan. Terus itu aktivitas bukan. Tidak ada feedback. Tidak ada feedback. Ini berarti aktivitasnya ditangkapnya dalam bentuk visual atau data atau gimana, Bu? Mungkin visual, mungkin data. Misalnya dia nggak pernah masuk ke ruangan itu gitu ya, tapi dicatat kartunya kok terscan masuk ke pintu itu gitu misalnya, ke ruangan itu. Oh, berarti unsupervised. Betul, unsupervised learning. Ya, jadi karena ceritanya seperti kita punya data nih, dia datanya adalah dia masuk kemana saja, tapi memang tidak ada feedback gitu bahwa ini aktivitas yang mencurigakan, ini aktivitas yang tidak mencurigakan, itu tidak ada feedback itu. Kita hanya punya daftar aktivitasnya saja. Nah, kemudian kita bisa mengenali, kita bisa melakukan pengelompokan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam sehari itu biasanya ke sini ke A, B, C. Nanti dikelompokkan, tapi kok kemudian ada yang tiba-tiba dia itu ke daerah X gitu. Itu berarti nanti kelompok sendiri. Nah, kita bisa mengenali itu. Dari pengelompokannya saja. Ini masuk kelompok yang biasanya nih, berarti dia anomali. Itu bisa dicurigai. Apakah memang dia perlu ke sana atau ada yang menyalahgunakan kartunya dia gitu misalnya. Ya, oke, baik, terima kasih. Berarti yang C ini adalah yang unsupervised. Oke. Alvan Davi Arya Utomo ada? Ada, Bu. Coba yang ini. Kira-kira ini kalimatnya benar atau salah? Ada 3 kalimat ya, A, B, C. Coba yang A dulu. Sebentar ya, Pak. Yang A kayaknya benar, Bu. Masa? Coba. Sebentar. Kita lihat lagi. Pada pembelajaran induktif terdapat fungsi target yang disebut hipotesis dan pembelajaran menghasilkan fungsi estimasinya. Betulkah, ini udah dikasih merah nih, betulkah yang disebut hipotesis itu adalah fungsi target atau fungsi estimasi? Kayaknya kebalik, Bu. Ya, tuh terbalik ya. Iya. Jadi pada pembelajaran induktif, fungsi target tuh yang seharusnya, fungsinya tuh harusnya begini. Tapi kita nggak tahu, learning agent juga
nggak tahu. Yang bisa dilakukan dalam pembelajaran adalah menghasilkan fungsi estimasinya. Itu yang disebut sebagai hipotesis. Oke? Oke, Bu. Ya, yang B. Hipotesis harusnya benar, Bu. Harusnya benar, tapi ini ada sebagian besar nih dikasih merah. Ceritanya udah dikasihin yang merah itu berarti Oh, perlu kita pertimbangkan. Oke, memang ini nanti kita akan bisa melihat lebih jelas ketika sudah masuk ke konsep learning, gitu ya. Tapi sebetulnya hipotesis yang konsisten, kalau yang konsisten itu memberikan hasil yang sama dengan label untuk semua data pembelajaran. Nanti di konsep learning kita akan belajar itu. Kita belum berbicara mengenai overfit ya di sini ya. Jadi dengan data pembelajaran yang ada, sebetulnya hipotesis itu dikatakan konsisten kalau dia memberikan hasil yang sama dengan label untuk semua data pembelajaran. Makanya tadi contohnya adalah ketika kita punya fungsi yang cukup kompleks, gitu ya, yang tidak hanya sekedar kombinasi linier, polinomnya itu mungkin berderajat banyak, gitu ya, dia sebetulnya konsisten hipotesisnya dengan data pembelajaran. Kita sih berharapnya seperti itu. Tentunya konsisten tapi tidak overfit gitu ya. Oleh karena itu kita punya trade-off. Trade-off-nya yaitu ya udah pakai polinom yang mungkin derajatnya nggak tinggi tapi juga tidak kombinasi linear biasa. Tapi seharusnya kalau hipotesis yang konsisten dengan fungsi target itu dia memberikan hasil yang sama dengan label untuk semua data pembelajaran. Oh, iya. Oke, sekarang yang C. Mungkin benar, Bu. Ya, yang C benar. Ya, tidak ada merah-merahnya juga. Jadi pembelajaran induktif bisa kita gunakan untuk mendapatkan model klasifikasi atau regresi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Nah, oke, sudah habis nih latihannya. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini? Baik, kalau tidak ada, saya ingatkan lagi. Anda mungkin masih punya PR itu ya, bikin video untuk tugas. Kemudian hari Senin, jadi sebaiknya sih sebelum, kalau bisa sih sebelum hari Minggu Anda sudah beres gitu bikin videonya ya. Sekarang ini kalau bisa, supaya nanti Anda bisa belajar untuk kuis. Yang kedua, yang materinya adalah mulai rule based system, forward chaining sebelum UTS, backward chaining, kemudian planning, dan pengantar learning ini, sampai yang hari ini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.